فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita yang kita tetapkan setelah salat maghrib sampai mana tidak tengah waktu salat isya. Dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Rahman Muqbil Ibn Al-Wadi rahmatullahi alaihi. Dengan judul Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Ini adalah dakwah kami, ini adalah akidah kami. Sesuai dengan judul buku yang beliau bawakan, materinya tentang akidah, materinya tentang manhaj, materinya tentang dakwah, yakni dakwah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah, dan manhaj Ahlus Sunnah. Pada pertemuan malam sebelumnya telah disebutkan kepada kita, yakni tepatnya pada poin yang ke-11. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah la nukaffiru musliman bi dzambin illa syirk billah atau tarki salati aw riddah. Tidaklah kita mengkafirkan seorang muslim dengan satu dosa kecuali dosa tersebut adalah syirik, kecuali dosa tersebut adalah meninggalkan salat, kecuali dosa tersebut adalah kemurtadan. Kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, tepatnya pada poin yang ke-12 dari buku ini. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, As-Tsani Asyar, yang ke-12, Nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Nah, materi akidah. Kata beliau yang artinya adalah kami beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Perkataan Allah bukan makhluk. Nah, ini akidah. Yang barang siapa menyelisihinya, menyelisih akidah kaum muslimin, hukumnya kafir. Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih, jadi kenal kita beli At-Tahawi ya. Nah, dengan perkataan beliau Al-Quran kalamullah minhu bada'a. Pada sebagai kitab yang lain wa ilaihi ta'ud wa ilaihi ya'ud. Ya, Al-Quran adalah perkataan Allah, bermula dari dia, datang dari dia, dan kepada dia juga akan kembali. Pertama-tama dari poin ini kita tengok dari sisi akidah. Syekh Muqbil ingin menetapkan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan Allah memiliki sifat al-kalam,
Allah berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, yakni Allah berbicara. Dan barakallahu fikum, ini sabit datang dari Al-Quran serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah berbicara. Tanpa perlu kita mentakwil tentang lafaz-lafaz yang datang dari Al-Quran serta datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan terdalil yang datang dalam bab ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Nah, kata Allah yang Maha Tinggi, seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta jaminan keamanan dari engkau, maka berikanlah mereka jaminan sampai mereka mendengar perkataan Allah. Alur cerita dari ayat ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah, sebagian orang musyrik yang masih tinggal di kota Makkah meminta jaminan keamanan untuk datang ke kota Makkah, maksudnya untuk datang ke kota Madinah dengan tujuan untuk menjenguk sanak famili mereka, karib kerabat mereka, keluarga mereka. Allah memberikan izin, bahwasanya berikan mereka jaminan keamanan masuk ke kota Madinah sampai mereka mendengar perkataan Allah. Jadi sampai mereka mendengar Al-Quran, siapa tahu masuk hidayah ke dalam dada mereka dengan perantara mendengar Al-Quran. Kalau katakan Al-Quran adalah kalam Allah. Juga pada ayat yang berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Allah berbicara. Allah memiliki sifat berbicara. Demikian juga dari hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tak seorang pun di antara kalian pasti akan Allah Subhanahu wa taala ajak dia berbicara tanpa ada antara dia dengan Allah penterjemah. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran serta keagungannya. Sebagaimana kaidah yang pada poin pertama dari kitab ini menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menafikan, tanpa mentakwil, tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan, menyerupakan, dan tanpa ditolak. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama pembicaraan Allah dengan makhluk. Setelah kita kemukakan berupa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah penetapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Kalam, dan Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Al-Quran termasuk perbicaraan Allah. Dan ini kita tetapkan, Al-Quran adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Di antara pembicaraan Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah adalah Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan kitab-kitab suci yang lainnya yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, Injil kalamullah, sebelum dirubah dan diganti, ditambah dan dikurangi. Musa adalah kalamullah, sebelum ditambah dan diganti, dikurangi dan dirubah. Taurat yang Allah juga, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud juga adalah kalamullah azza wa jalla. Kemudian satu hal yang penting juga untuk kita kaji, bahwasanya kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala,
bukan seperti apa yang disangkakan oleh sebagian ahlul batil. Nah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil akan kita sebutkan nantinya Al-Qur'an dan hadis, bahwasanya kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah harfun wa sautun. Adalah huruf dan suara yang terdengar. Ini penting untuk dikaji dikarenakan sebagian ahlul batil menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara namun bukan dengan suara yang terdengar. Bukan huruf. Namun mereka menganggap perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah kalamun nafsi, bisikan hati. Pertama-tama dalil dari Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah suara yang terdengar, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah wahyukan kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha innahu anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Allah katakan dengar. Nah, dan yang dipahami dari bahasa Arab tentang dengar artinya adalah yang terdengar adalah suara. Kalau cuma sekadar perkataan hati atau bisikan hati, sesuatu yang tidak didengar. Jadi suara Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin wahyukan kepada dia. Demikian juga begitu banyak lafaz dari dalam Al-Qur'an dengan lafaz al-munada, an-nida, seruan, panggilan. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz nada rabbuka ya Musa anitil qaumadh dhalimin." Qaum Fir'aun ala tattaqun. Nah, juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Ya, keseluruhannya nada atau an-nida artinya adalah seruan. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, yang didengar oleh orang-orang yang diwahyukan kepada mereka, para nabi dan rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi menyebutkan bahwasanya an-nida dalam lafaz Al-Qur'an terdapat 7 tempat. An-nida artinya seruan, panggilan yang Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang Allah ingin seru mereka dari kalangan para nabi dan rasul. Lebih jelasnya lagi bahwasanya datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih gamblang dan jelas mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dan suara Allah terdengar. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Sebuah hadis datang dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu Allahu ya Adam." Fa yaqulu labbaik wa sa'daik. Fayunada bisautin innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Atau akhirul Bukhari, maksud kami tadi diralat hadis ini dari Imam Bukhari. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca tadi lafadznya di depan, hadis qudsi. Allah berkata, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Labbaik wa sa'daik." Ya, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab seruanmu. Ini lafaz yang diinginkan. Fa yunada bi sautin. Akhirnya Adam dipanggil dengan suara. Ini pembicaraan antara siapa? Antara Allah dengan Adam. Tidak ada orang ketiga. Kemudian di sini menyebutkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah menyeru Nabi Adam dengan suara. Apa isi suara tersebut? Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah perintahkan engkau untuk mengeluarkan dari anak cucu engkau segerombolan dari neraka. Nah, dengan lafaz yang begitu jelas bahwasanya saut Allah Subhanahu wa taala menyeru Adam dengan suara. Tanpa perlu ditakwil ke kiri dan ke kanan. Suara artinya adalah yang terdengar.
Diperkuat lagi dengan hadis berikutnya. Hadisnya Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan hufatan buhma. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Anal maliku anad dayyan." Nah, hadisnya kita artikan dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dari Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, hufatan telanjang kaki tanpa alas kaki, buhman tidak memiliki sesuatu apapun yang menempel di badan dia, yang dia bawa di tangan dia, tak ada apa-apa, seperti dia dilahirkan pertama kali di permukaan bumi. Lanjut hadisnya, dan ini yang kita inginkan, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarba. Akhirnya Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar pula oleh orang yang dekat. Ini pada hari kiamat. Allah menyeru dengan suara, orang jauh dan orang dekat sama dengarnya. Tidak ada yang samar-samar. Dua di sini barakallahu fikum serta beberapa ayat yang telah kita sebutkan di depan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa itu? Kalam, artinya berbicara. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala antaranya adalah Al-Qur'an serta kitab-kitab suci yang lainnya. Dan dalam yang telah kita baca juga Al-Qur'an. Kalam Allah Subhanahu wa taala adalah harfun wa sautun, huruf dan suara yang terdengar. Beberapa kelompok yang sesat dalam permasalahan ini, yang mengingkari tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, paling pertama adalah Al-Jahmiyah, kemudian disusul dengan Al-Mu'tazilah. Mereka menafikan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak berbicara. Al-Jahmiyah menafikan sama sekali Allah tidak berbicara dan tidak memiliki sifat berbicara. Dan dicontoh oleh Al-Mu'tazilah dengan anggapan mereka bahwasanya dalam Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan. yakni Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari apa yang telah kita sebutkan tadi di depan, kalamullah, ya Al-Quran adalah perkataan Allah. Kalau begitu dia bagian daripada Allah. Kalam bagian daripada Allah. Nah, Jahmiyah mengingkari ini, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kalam. Adapun kelompok Mu'tazilah tadi, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran bukan bagian daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang berikutnya juga adalah kelompok Al-Asy'ari. Nah, sepemahaman dengan mereka juga kelompok Maturidiyah dan Kullabiyah. Asy'ari, mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, cucu kesekian dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berasal dari Yaman. Dia mencetus pertama kali pemahaman Asy'ariyah yang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, namun kalamullah adalah kalamun nafsi. Artinya kalam nafsi adalah bisikan hati, tanpa ada kata-kata dari suara yang terdengar. Ini kelompok Asy'ariyah. Intinya mereka pun ingin menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara, padahal apa yang telah kita bacakan tadi di depan berupa beberapa ayat dari Quran serta beberapa hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, dan kalam Allah Subhanahu wa taala adalah huruf serta suara yang terdengar.
Ya. Sepemahaman dengan mereka, bahasa demikian, Maturidiyah dan Kullabiyah. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Beberapa hari yang lewat datang kepada kami beberapa pertanyaan dari sebagian ikhwan dari Makassar. Pertanyaan pertama tadi telah kami jawab, kemudian pertanyaan kedua datang semacam suara rekaman. Yang intinya barakallahu fikum berkaitan dengan materi yang sedang kita kaji, makanya kita sampaikan pada beberapa menit yang tersisa tentang perselisihan dalam mengartikan sebagai lafaz yang datang dari Al-Quran serta hadis, qala Allah, yaqulullah atau qaulullah, sebagai mereka mengartikan dengan firman. Sedangkan selama ini kita sendiri pribadi mengartikan dengan berkata. Dengan isi rekaman tersebut tidak lama, cuma sekitar 15 sampai 20-an menit. Yang intinya bahwasanya mengingkari bahwasanya ketika kita mengatakan hal tersebut tidaklah tepat, akhirnya kita dikatakan bahwasanya aneh. Nah, mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak boleh untuk diingkari atau tidak pantas untuk diingkari dengan beberapa alasan. Pertama, kata firman adalah memang sesuatu yang pantas untuk ditetapkan kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala qala. Dalam rekaman itu juga disebutkan bahwasanya tidak pantas untuk ditetapkan kepada selain Allah. Jadi lafaz firman ketika mengartikan qala Allah diartikan dengan Allah berfirman, sedangkan ketika Nabi diartikan dengan Nabi SAW bersabda. Ketika orang biasa diartikan dengan berkata. Padahal kalau kita tengok dari sisi lafaz Al-Quran sama semua, lafaz hadis sama semuanya. Qala Allah, Allah berkata. Qala Rasul, Rasul SAW berkata. Qala sahabat, qala Abu Hurairah. Tak ada yang membedakan. Tapi ketika masuk dalam bahasa Indonesia, sebagian orang mengartikan bahwasanya kalau Allah katanya bagusnya diartikan dengan kata berfirman. Ini yang kita ingin berikan tanbih. Barakallahu fikum. Ketika mengartikan tentang lafaz perkataan Nabi SAW diartikan dengan sabda, ketika orang biasa diartikan dengan berkata. Ini pertama, kemudian mereka dalam rekaman itu juga menyebutkan, menjatuhkan kami bahwasanya tidak ada yang berani untuk menisbatkan firman kepada selain Allah. Jadi tidak ada orang mengatakan bahwasanya Abu Bakar berfirman, tidak ada yang berani, atau Syekhul Islam berfirman, atau yang semisalnya. Kita akan sebutkan nantinya barakallahu fikum banyak sekali bukti bahwasanya bahkan ada manusia biasa pun berfirman. Pertama-tama kita akan kupas dulu tentang arti kata firman. Ini yang kita perselisihkan, arti kata firman. Mereka mengatakan bahwasanya firman ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muasal kata firman sebenarnya berasal dari kata barakallahu fikum Persia. Bahasa Persia kemudian diserap oleh bahasa Turki Utsmani. Ini datang dari kamus, kita akan sebutkan rujukannya. Dan termasuk dalam bahasa Indonesia pun serapan kata firman, serapan yang dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Jadi asal muasal yang disebutkan oleh kamus berasal dari kata Persia. Bahkan dalam bahasa Arab pun kita akan sebutkan nanti rujukannya pun ada mereka menggunakannya. Yang artinya sebenarnya kalau kita menengok ke kamus, arti dari kata firman adalah sebutlah kamus amaro atau hakama atau dustur.
Kalau kita artikan satu persatu, amar artinya adalah perintah, hakam artinya adalah hukum, dustur artinya adalah konstitusi. Suatu negara yang memiliki hukum tertentu dikatakan dengan konstitusi. Yang pada kejayaan dinasti Utsmani adalah negara yang sempat berjaya, negara Islam yang sempat berjaya, yang sekarang tinggal puing-puing dinasti Utsmani, negara Turki. Wailah dahulunya dia memiliki kawasan yang sangat luas di mulai dari abad ke-12 pertama kali muncul negara Utsmani, kemudian mereka berhasil menguasai Eropa bagian timur sampai ke Afrika bagian utara. Maka negara Islam terbesar ketika itu. Kerajaan dinasti Utsmani atau Kesultanan dinasti Utsmani juga menggunakan lafaz ini firman untuk keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan Utsmani ketika itu. Jadi ketika ada perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan dinasti Utsmani, juga mereka istilahkan dengan lafaz firman. Namun masuk dalam bahasa Turki, lafaznya berbeda. Mereka rubah harokatnya menjadi farman. Dengan jamak faroman atau faromanat atau faromin, intinya sama. Yang diinginkan adalah hukuman atau keputusan atau konstitusi yang dikeluarkan oleh 6 negara kepada rakyatnya. Adapun datang dari sebagian kamus-kamus yang ada, pertama kita akan nukilkan dari judul kamusnya adalah Mu'jamul Lughatil Arabiyyah Al-Mu'asirah. Ini judulnya Mu'jamul Lughatil Arabiyyah Al-Mu'asirah, kamus bahasa Arab era kini. Ini mengartikan tentang firman dengan qararun au hukmun kana yasduruhul babul ali lis-sultan abana hukmi Turki. Yang artinya adalah kita artikan firman artinya adalah ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi atau sultan selama masa kejayaan negara Turki Utsmani ketika itu. Jadi dari sini barakallahu fikum, pertama kita dapatkan ternyata lafaz firman pun bukan diperuntukkan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa digunakan juga oleh selain Allah dari lafaz ini. Maka dari kamus ini menyebutkan bahwasanya perintah atau ketetapan datang dari kerajaan pun dikatakan dengan firman. Datang pada rujukan yang kedua dari judul buku namanya Mu'jamur Ra'id, Kamus Ar-Ra'id. Dia mengartikan firman adalah ahdus sultani lil wula. Ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin kepada pejabat-pejabat tinggi, kepada gubernur, pada bupati, al-muhim kepala-kepala daerah yang juga masih dalam kawasan kesultanan. Dalam kamus ini juga Mu'jamur Ra'id diartikan yang lain adalah bayanun au qararun sultani. Firman artinya adalah keterangan atau ketetapan yang berasal dari sultan. Intinya barakallahu fikum dari 2 kamus yang barusan kita bawakan, penetapan bahwasanya ternyata lafaz firman tidak digunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bisa digunakan untuk selain Allah. Dalam hal ini adalah para petinggi dari suatu wilayah, baik itu negara, baik itu kerajaan, baik itu kesultanan. Bahkan kalau kita tengok ke Kamus Munawwir punya kita yang bahasa Indonesia, di situ pun menyebutkan, mengartikan tentang firman artinya adalah amrun ali. Yang diartikan sendiri silakan tengok pada lafaz firman dari Kamus Munawwir, artinya adalah dekret atau titah raja. Ini bahasanya Munawwir. Bahasanya Munawwir. Arti dari firman adalah titah raja, perkataan sang raja juga dikatakan dengan firman. Dari sini pertama-tama barakallahu fikum bahwasanya ketika kita mengatakan bahwasanya firman hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal ini membantah semuanya apa yang barusan kita baca. Dan masdarnya ada,
sumber-sumber rujukan pun ada, silahkan tengok sendiri. Bahwa saya menetapkan lafaz firman tidak khusus untuk Allah, bahkan bisa diitlakkan juga kepada para pemimpin, raja, presiden, atau yang semisalnya. Bahkan lafaz firman sampai sekarang ini masih dipergunakan oleh sebagian negara-negara Islam. Yang mengistilahkan tentang keputusan negara, baik itu berupa ampunan gerasi, berkisahkan dengan firman. Kemudian dekret presiden masih dipergunakan oleh negara Mesir, negara Afghanistan, dan negara Turki. Nah, kita punya bukti akan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita berharap bahwasanya hal ini versi audio insya Allah kita akan keluarkan dalam bentuk tulisan. Nah, kita akan keluarkan dalam bentuk tulisan insya Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Ini pertama, kita ambil kesimpulan bahwasanya lafaz firman tidak terkhusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dari rujukan-rujukan yang telah kita sebutkan. Bisa ditlakkan juga kepada selain Allah berupa para petinggi suatu wilayah. Yang berikutnya, barakallahu fikum, tentang lafaz firman juga bahkan digunakan oleh sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama di zaman-zaman dahulu dalam buku-buku mereka. Di lafaz firman juga digunakan oleh ulama-ulama mutaqaddimun yang juga mengitlakkan bahwasanya yang diinginkan dari lafaz firman adalah titah raja, keputusan negara, pemimpin negara, atau suatu ketetapan dikeluarkan oleh sultan atau raja dan semisalnya. Paling pertama datang dari kitab Tarikhul Islam milik Imam Az-Zahabi. Tarikhul Islam milik Imam Az-Zahabi. Kita dapati dalam buku tersebut terdapat sekitar 4 tempat Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang lafaz firman. Rujukannya ada, halamannya ada. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang titah atau lafaz firman di tempat-tempat tersebut ketika menerangkan tentang peperangan Tatar ketika kaum muslimin diserang oleh satu kelompok namanya Tatar. Itu bahasa sejarah, dalam bahasa kita namanya Mongolia, negara Mongol yang sempat berjaya di Asia Timur. Negara-negara Islam di Timur Tengah diserang oleh bangsa Mongol. Ini rujukan pertama. Rujukan yang kedua datang juga dari kitab Al-Wafi bil Wafiyat, juga kitab tarikh. Sekitar 1 atau 2 tempat dalam kitab tersebut. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, beberapa lafaz firman. Pada tahun-tahun sekitar 1200-an Masehi sampai sekitar 1300-an Masehi, pada sekitar 4 tempat juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Intinya tentang perkataan raja-raja yang dikeluarkan untuk diultimatumkan kepada rakyatnya. Bahkan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih menyebutkan juga tentang lafaz firman di dalam kitab beliau. Syekh Mukbil di dalam kitab beliau yang judul Ilhadul Khumaini fi Ardil Haramain. Ilhadnya Khumaini, kerusakan yang dibawa oleh Khumaini, tokoh Syiah, di negeri Haramain, negeri Saudi, Makkah dan Madinah. Dan kitab beliau tersebut tersebar luas serta dicetak. Adapun penukilannya pada halaman 131 kalau ingin menengoknya. Barakallahu fikum. Dari hal yang kedua ini kita ingin tetapkan juga bahwa sebagian orang mengatakan bahwasanya lafaz firman diperuntukkan hanya khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masdar-masdar yang barusan kita sebutkan, sumber-sumber rujukan yang telah kita sebutkan, membantah hal tersebut. Bahkan para imam pun menggunakan lafaz tersebut untuk mengungkapkan tentang perkataan raja-raja. Satu hal lagi yang mungkin akan membuka mata serta telinga kita untuk tidak lagi menggunakan lafaz firman ketika mengungkapkan tentang perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz firman bahkan ada di dalam Injil. Lafaz firman ada di dalam lafaz Injil. Apa maksudnya? Bahwasanya kita ingin tetapkan bahwasanya mereka mengartikan tentang lafaz firman dengan sesuatu yang menyelisihi Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Pada beberapa tempat
terdapat dalam Al-Quran, barakallahu fikum jami'an, termasuk kami dalam Injil, tepatnya dalam Injil Yohanes. Mohon maaf, kita menyebutkan hal ini dalam pelajaran kami, dalam ta'lim kami, bukan berarti kita membenarkan apa yang berada di dalamnya. Kita akan sebutkan dulu sebagai tanbih bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih, kemudian juga murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab beliau Al-Hidayah Al-Hayarah fi ajwabil Yahudi wan Nasara. Kedua imam ini banyak menukil dari Injil, banyak menukil dari Taurat, dengan tujuan untuk bukan membenarkan apa yang ada dalamnya, hanya saja untuk menerangkan tentang al-haq seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Ingin membuktikan bahwasanya lafaz firman, ternyata penggunaan kita selama ini adalah keliru dan salah. Kita berkata sekali lagi bahwasanya menukil dari kitab Injil bukan berarti kita membenarkan apa yang di dalamnya, tapi untuk membenarkan yang selama ini terjadi kekeliruan di sebagian kitab. Kita akan baca dalam lafaz Injil. Sebelumnya Injil ada beberapa. Mungkin kita belum pernah mengkaji tentang 6 kitab Injil yang masyhur, yang disebut oleh Syekhul Islam bahwasanya Injil yang tersebar, yang paling induk adalah ada 4 Injil. Pertama Injil Markus, Injil Yohanes dan Injil Matius. Ini muridnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Injil 2 yang lainnya yang juga muktabar adalah Injil Lukas dan Injil Markus. Yang muktabar adalah yang kedua, yang pertama dan yang kedua, Injil Matius dan Injil Yohanes, yang masih digunakan sampai sekarang kita. Adapun Injil Lukas dan Injil Markus, karena dua orang ini tidak bertemu dengan Nabi Isa tapi bertemu dengan muridnya Nabi Isa. Makanya dalam istilah Injil ada perjanjian lama dan perjanjian baru, dari 4 rujukan ini. Kemudian dari 4 rujukan induk Injil ini tersebarlah beberapa Injil lain yang cabang dari 4 Injil yang induk ini. Dan kita akan nukil dari Injil yang induk Yohanes. Entah apa istilah mereka dalam kitab Injil ini, surat 1 ayat 1. Bunyi Injil tersebut adalah berbunyi, pada mulanya adalah firman. Bunyi Injil yang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dia ingin terangkan adalah lafaz firman dalam Yohanes ini, firman itu adalah Yesus. Yang masa kita adalah Nabi Isa. Pada mulanya adalah firman. Paling pertama adalah firman. Mereka inginkan adalah kalam. Jadi paling pertama muncul adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa mereka Bapa. Paling pertama sebelum ada apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalam yang mereka inginkan adalah Nabi Isa. Kata dalam Al-Quran, ruhum min. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalam. Kun fayakun. Pada mulanya adalah firman, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan kalam Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah dan Nabi Isa itu adalah Allah. Mereka itlaqkan Nabi Isa adalah dengan lafaz apa? Firman. Ini tanbih. Barakallahu fikum. Ini lafaz yang datang dari Injil. Jadi barakallahu fikum, bahasa Injil mengartikan Nabi Isa adalah firman. Karena mereka inginkan Nabi Isa adalah buah dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Isa adalah perkataan Allah. Ini pertama. Datang juga dari Injil Yohanes yang lain. Entah cara bacanya bagaimana nih. Surat pertama ayat ke-14. Tadi surat pertama ayat 1. Ini surat pertama ayat yang ke-14. Bunyinya kita baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih sayang dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Nabi Isa telah menjadi manusia. Maksud mereka adalah anak Bapa tunggal tadi sudah menjadi manusia. Jadi di dalam Injil pada 2 tempat yang barusan kita nukil dan masih banyak yang lainnya menetapkan bahwasanya orang-orang Nasrani menginginkan dengan firman itu adalah dengan bahasa mereka Yesus Kristus. Allahul musta'an. Masih maukah kita menggunakan lafaz firman untuk mengitlaqkan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala? Agar membuka mata kita bahwasanya tidak perlu mencontoh yang lain.
Ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya qala Allah, Allah berkata, tidak ada diberitakan. Nah, Rasul SAW berkata, qala Rasul, qala Nabi, qala sahabat. Untuk apa dibedakan? Ini berikutnya. Dari apa yang barusan kita baca sebagai bukti semuanya bahwa apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Nasrani dalam Injil mereka, mereka menginginkan apa yang sama persis diinginkan oleh orang-orang Asy'ari, mengartikan bahwasanya perkataan Allah adalah bukan suara dan huruf. Nah, ini yang kita dapati dari sebagian, kalau kita mau bacakan juga masih banyak bukti bahwasanya dalam tulisan-tulisan sebagian pendeta, pastor, tokoh agama, orang-orang Nasrani, mereka menginginkan dengan perkataan Allah adalah firman, dikarenakan Allah itu berucap tanpa berkata-kata, dari kalam nafsi, dari bahasa hati, yang kita artikan dengan bisikan hati, tanpa ada suara yang terdengar. Dan ini menyelisihi apa yang barusan kita kaji tentang Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Bahkan Al-Quran atau perkataan Allah Subhanahu wa taala suara yang terdengar, sedangkan orang Nasrani menginginkan dari lafaz mereka firman adalah kata-kata yang tidak terdengar. Dan insyaallah kita akan keluarkan dalam bentuk tulisan kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan akan hal tersebut. Ini pertama tentang lafaz firman. Sama halnya kalau kita menyinggung tentang lafaz sabda. Mengungkapkan tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya sama ketika kita mengkaji tentang lafaz firman. Yang paling pertama adalah bahwa tidak ada yang membedakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengartikan perkataan Allah, perkataan Nabi, dan perkataan manusia dengan firman, sabda, atau perkataan biasa. Kalau kita menengok tentang asal-muasal kata sabda, barakallahu fikum jami'an, ini datang dari bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta. Ya, notabene-nya adalah agama Hindu. Agama Hindu. Jawa kuno. Yang kalau kita tengok dalam kitab-kitab Weda milik orang-orang Hindu, mereka mengimplementasikan bahasa sabda adalah untuk bahasa para dewa-dewa, dewa bersabda. Dewa ini, dewa itu bersabda. Sampai di sini kita punya bukti bahwa sebagian orang yang mengartikan perkataan Allah dengan firman, perkataan Nabi SAW dengan sabda adalah keliru besar. Keliru besar. Al-Quran tidak membedakan. Kenapa kita membedakan? Kalau kita masih menggunakan hal tersebut, berarti kita menyetujui apa yang diikrarkan oleh orang-orang Nasrani dalam kitab mereka, Injil, dan mengikrarkan apa yang diakidahi oleh orang-orang Asy'ari, mengartikan tentang Makanya kita dapati dari terjemahan Indonesia, terjemahan Al-Quran Indonesia, yang keseluruhannya kita ketahui bahwasanya datang dari mereka. Kalau antum tahu tentang sejarah Al-Quran terjemahan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Agama tahun 60-an sampai tahun 70-an pertama kali, yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia adalah tokoh-tokoh orang-orang NU Muhammadiyah yang mereka berakidah dengan akidah Asy'ari. Yang juga kita dapati dalam terjemahan-terjemahan tersebut mereka menggunakan dengan lafaz firman. Setiap perkataan Allah mereka ungkapkan dengan firman. Setiap perkataan Allah mereka ungkapkan dengan firman. Yang pada waktu itu belum ada salafi di Indonesia. Belum ada yang menerangkan kepada kita tentang madhab salafi bagaimana caranya menerjemahkan tentang lafaz kalamullah. Kalamullah. Dan dari situlah terjemahan itulah yang membuat kita terbawa. Tadi pagi ada diskusi dengan Ustaz Al-Fadhil Siddiq Abu Abdurrahman hafizallahu taala tentang permasalahan ini. Akhirnya beliau pun memberikan faedah kepada kita bahwasanya beliau berikan semacam kata bijak pepatah, an-nas tabaun lil muluk. Manusia itu mengikuti apa yang tenar dari sebagian lokasi tempat tinggal mereka. Karena selama ini dari buku-buku Islami atau terjemahan-terjemahan Al-Quran yang kita dapati dari mereka datangnya ketika mereka mengungkapkan perkataan Allah dengan firman, akhirnya kita pun ikut-ikutan. Barakallahu fikum jami'an.
apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan keluar dalam bentuk tulisan, sementara digarap hanya saja ada satu kendala. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.